Oke, people apa kabar? Kita sedang ada di Purwakarta, tepatnya di Gedung Joglo nih. Nah, di sini ada kegiatan yaitu kegiatan penanggulangan pasca bencana ya karena mengingat kejadian waktu di Cianjur kemarin. Nah, di sini Haji Inti Sutisna akan memaparkan kegiatan dengan tema menggalang kesadaran kolektif pada bencana. Berikut paparannya. Nah, sehari-hari saya di perusahaan, namun saya adalah wakil ketua Apindo Kabupaten Purwakarta. Saya juga wakil Pradi Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten. 10 menjadi tidak punya. Tadinya kita punya keluarga menjadi tidak punya. Tadinya kita punya rumah menjadi tidak punya dan lain seterusnya. Maka inilah yang disebut bencana yang disebabkan oleh alam. Saat terjadi pengumpulan itu juga harus dilaporkan ke pemerintah. Jadi sebetulnya lewat pintunya lewat pintu pemerintah. Ini menurut undang-undang loh. Karena ini ada ancaman terkait pidana, hukuman penyalahgunaan dana sosial dan bantuan sosial, ancaman hukumannya jauh lebih besar dibanding pidana biasa. Ini di undang-undang. Tapi syaratnya kan ada yang melaporkan, ada pelaporannya tidak benar dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali satu poin salah satunya yang bagaimana nanti kita ke depan khususnya di Purwakarta menjadi ini yang harus salah satu prioritas. Jujur masyarakat, saya ambil contoh bukan hanya masyarakat, di perusahaan kita juga banyak memberikan bantuan. Memberikan bantuan baik langsung maupun melalui orang-orang yang meminta atau lembaga, mohon maaf bukan orang-orang ya. Lembaga, badan, komunitas yang meminta lewat perusahaan. Itu banyak, tapi apakah pemerintah tahu? Tidak, belum tentu tahu. Karena ada yang berjalan sendiri dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian kewajiban masyarakat dan dunia usaha. Saya fokus membicara masyarakat dan dunia usaha ya. Ini apa sih terhadap bencana? Tanggap bencana, siaga bencana itu sebagai antisipasi dari masyarakat, jadi peran serta masyarakat. Tetapi kalau komunitas relawan ini juga perlu dibentuk. Supaya apa? Relawan itu banyak sumbernya, dari organisasi, dari badan, dari instansi, dari perusahaan. Saya ambil contoh perusahaan. Di setiap perusahaan besar itu ada yang disebut dengan K3, yang di dalamnya juga ada komponen penanggulangan bencana. Nah, para relawan dan komunitas ini yang harus diwadahi. Karena mereka yang juga sama halnya kerjanya seperti dengan Damkar, BPBD. Mereka gerak cepat, atau instansi lain TNI Polri, gerak cepat. Begitu butuh bantuan, mereka akan dengan sukarela membantu. Dan mereka adalah orang-orang yang ahli. Tanpa harus dididik oleh pemerintah, mereka sudah mengikuti berbagai sertifikasi dan pelatihan khusus kebencanaan. Kemudian masyarakat juga didorong untuk memberikan informasi bencana. Yang tadi itu dari titik-titik rawan yang disampaikan Pak Wibi juga kewajiban masyarakat, tapi laporannya harus benar. Manakala terjadi banjir seperti yang tadi bukan hoax gitu ya. Banjirnya sedikit tapi seolah di blow up menjadi besar. Kemudian ikut menjadi relawan, kemudian melakukan penggalangan bantuan, dana dan kebutuhan korban. Nah, ini juga bicara ini juga harus tadi yang sesuai dengan kebutuhan, kita inventarisir. Kebutuhannya belum tentu, manakala tahap beberapa hari ada kebutuhannya apa, hari berikutnya juga beda. Kemudian penyaluran bantuan dan melaporkan hasil bantuan. Nah, melaporkan hasil bantuan juga sebagai sebuah kewajiban menurut aturan undang-undang. Lanjut. Nah, inilah contoh kampung siaga bencana. Dibentuknya oleh siapa? Dibentuknya oleh kembali lagi pemerintah yang berhak membentuk. Dalam hal ini di kita adalah BPBD yang harus membentuk terkait juga bersama dengan aparat-aparat lainnya yang ada di pemerintahan daerah. Kemudian membuat pemetaan evakuasi potensi rawan bencana, melakukan sosialisasi bahaya bencana. Nah, sosialisasi ini juga perlu. Kemudian juga melakukan pelatihan kebencanaan, membentuk jejaring siaga bencana, dan menggalang potensi sumber daya dan sumber dana dari masyarakat. Nah, terkait sumber daya dan sumber dana dari masyarakat, saya memberikan masukan. Perusahaan ini adalah, saya begini, perusahaan dimanapun berada, tentu dia mencari keuntungan. Namun, dalam mencari keuntungan dia harus peduli terhadap lingkungannya. Itu di undang-undang ada tersebut di perseroan. Yang kedua, kita tahu orang-orang kaya di Indonesia,
orang-orang kaya di dunia dimanapun adalah sumbangsihnya adalah dari bisnis, dari perusahaan. Ada si A, si B menjadi konglomerat di Purwakarta, di Jawa Barat, di Indonesia. Itu adalah sumbangsihnya dari perusahaan. Kalau dia mendapatkan kekayaan yang begitu besar dari perusahaan, maka sudah selayaknya dia memberikan kepedulian kepada masyarakat dan sekitarnya. Bukan hanya dalam bentuk CSR peduli sosial, namun juga dalam penanggulangan bencana. Nah, kami kebetulan besok pun akan bersama pemerintah daerah akan melakukan kegiatan terkait dengan CSR. Karena kita ada alokasi anggaran yang bukan diminta, diajukan oleh pemerintah daerah juga untuk diakomodir atau dijembatani dengan perusahaan-perusahaan. Kemudian di awal tahun rencana kita juga akan mengumpulkan perusahaan-perusahaan sebagai anggota APindo maupun anggota forum CSR itu untuk membicarakan, mendiskusikan. Ini loh kebutuhan terkait dengan apa yang harus kita sumbangsihkan dari perusahaan untuk masyarakat dan kebencanaan. Lanjut. Nah, kembali yang tadi, biaya bencana itu APBN, APBD, masyarakat, relawan, dunia usaha, melalui CSR atau peduli khusus, atau melalui organisasi dan lembaga. Nah, terkhusus organisasi dan lembaga internasional, khusus di pemerintahan daerah itu kita tidak berhak ya di undang-undang. Yang berhak mendapatkan atau menerima bantuan dari lembaga donor atau internasional adalah di tingkat pusat, yaitu di BNPB nasional ya gitu. Kami kira itu. Terakhir, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Mari kita diskusikan dan kolaborasikan apa yang kita diskusikan. Mari kita diskusikan, kemudian kita buat dalam bentuk komitmen bersama-sama. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu paparan dari Haji Sutisna ya. Keren banget. Jadi kita tuh harus benar-benar kerjasama gitu kan. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Karena kita harus saling tolong menolong nih. Ya, ntar kita tanya-tanya lagi nih ke Haji Sutisna. Tujuannya ini apa? Hari ini kan kita mengadakan seminar. Sebenarnya pemerintah daerah yang melakukan seminar, dari unsur pemerintah, dari pengusaha, juga ada dari tim ahli penanggulangan bencana. Banyak sekali masukan-masukan tadi dari masyarakat dan lain sebagainya, dari akademisi juga, dan ini akan dibuat atau dibentuk semacam forum atau koordinasi pentahelik lah, jadi lintas komunitas, lintas semua stakeholder akan dilibatkan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Purwakarta. Nah, jadi gitu ya people. Jadi ini adalah sesuai yang tadi Haji Indis bilang. Jadi ini semua elemen masyarakat pun harus ikut nih di dalam penanganan bencana ini ya. Karena masyarakat, organisasi dan yang lainnya. Jadi bukan hanya mengandalkan salah satu pihak saja. Oke, itu tadi liputan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus Hasmedia.id karena situ banyak informasinya. Saya Alde melaporkan dan juru kameramen Asep SPN. Hasmedia.id, ini baru media.